Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 2A, sebelumnya mohon maaf ya, mungkin saya tidak bisa menyampaikan materi ini secara langsung, secara live pada Zoom siang hari ini, dikarenakan ada satu dan lain hal. Oke, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai akuntansi untuk persediaan. Nah, khusus di minggu ini kita akan bahas mengenai akuntansi untuk persediaan dengan menggunakan metode periodik. Nah, mudah-mudahan nanti waktunya keburu. Saya juga nanti akan menyiapkan kalau misalnya menggunakan metode perpetual. Jadi dalam penilaian persediaan itu kita mengenal ada dua metode ya, ada periodik dan juga ada perpetual. Nah, untuk persediaan itu sendiri, persediaan itu umumnya dia adanya itu adalah di perusahaan dagang dan juga di perusahaan manufaktur. Kenapa di perusahaan jasa itu nggak pernah dibahas? Karena kalau di perusahaan jasa bukan berarti tidak ada persediaan ya. Persediaan tetap ada. Hanya saja persentasenya itu relatif sangat kecil sehingga kebanyakan di perusahaan jasa itu unsur persediaan atau unsur inventory itu mereka masuk atau include ke dalam ATK atau perlengkapan atau bahan habis pakai begitu. Nah, sedangkan di perusahaan dagang dan juga di perusahaan manufaktur, karena memang stok perusahaannya itu memang cenderung besar dan membutuhkan inventory tadi, membutuhkan persediaan. Nah, makanya akun persediaan ini relatif ada dan tersedia di kedua jenis perusahaan ini, baik perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang siklus operasinya itu hanya menjual dan membeli barang dagangan saja, jadi tanpa ada proses produksi. Nah, di sini persediaannya adalah berupa goods atau barang dagangan. Sedangkan untuk di perusahaan manufaktur itu kan perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Bahkan terkadang unsur si bahan bakunya itu tidak lagi terlihat pada barang jadinya, begitu ya. Nah, dalam perusahaan manufaktur ini, kita mengenal ada 3 jenis persediaan. Yang pertama ada raw materials atau bahan baku. Kemudian ada barang dalam proses atau goods in process. Itu adalah barang yang dia itu masih setengah jadi ya, masih setengah jadi. Jadi masih diperlukan proses produksi selanjutnya supaya bisa menjadi barang jadi. Nah, namun good in process atau barang dalam proses ini ada kemungkinan juga dia bisa dijual atau ditawarkan kepada pihak lain yang memang menggunakan barang dalam proses ini dalam proses produksinya begitu. Kemudian yang ketiga ada finished good atau barang jadi. Nah, ini barang jadi ini berarti barang yang memang sudah siap untuk dijual ya, sudah selesai gitu, sudah di packing dan lain sebagainya. Nah, untuk penilaian persediaan itu sendiri kita mengenal ada 2 pendekatan. Ada pendekatan arus harga pokok dan juga ada pendekatan selain arus harga pokok. Fokus kita pada akuntansi itu kita hanya akan membahas pada pendekatan menggunakan arus harga pokok. Nah, untuk pendekatan arus harga pokok ini ada 2. Yang pertama itu adalah periodik dan yang kedua adalah perpetual. Bedanya apa? Kalau yang periodik itu kita harus menuntaskan terlebih dahulu semua tahapan transaksi mulai dari awal tahun hingga akhir tahun atau dari awal bulan hingga akhir bulan. Jadi satu periode itu kita habiskan, baru kita bisa menghitung berapa besarnya persediaan akhir. Sedangkan untuk metode perpetual, kita tidak perlu menunggu sampai siklus periodenya itu selesai ya. Jadi kita bisa langsung melakukan perhitungan berapa penilaian persediaan akhirnya meskipun mungkin baru ada satu atau 2 transaksi seperti itu. Nah, baik untuk periodik maupun perpetual, kita mengenal ada 3 metode ya, 3 metode. Ada FIFO, LIFO dan juga average ya.
FIFO itu first in first out, jadi masuk pertama, keluar pertama, atau mungkin dengan kata lain kita beli pertama, kita jual pertama ya. Barang yang kita beli pertama kali kita jual pertama kali. Sedangkan kalau LIFO last in first out itu adalah terakhir masuk, keluar pertama ya. Jadi barang yang terakhir kali kita beli itu akan kita jual pertama kali gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah average ya. Nah, untuk average ini adalah rata-rata. Jadi dia menggabungkan konsep antara yang FIFO dan juga yang LIFO begitu. Nah, untuk simulasi dari FIFO, LIFO dan average, mungkin saya akan menggunakan contoh soal yang ada pada PowerPoint ya. Nanti kalian bisa mengecek ulang untuk contoh soalnya. Nah, ini kita pindah ke slide yang Excel ya. Ini kita di sini memiliki sebuah transaksi persediaan ya. Ada tentang persediaan awal, ada transaksi pembelian barang, dan juga ada transaksi penjualan yang terjadi sejak bulan Januari hingga bulan Desember ya. Jadi kita bisa anggap bahwa transaksi ini terjadi selama 1 tahun ya, karena dari Januari dan diakhiri dengan sampai Desember. Nah, tadi berdasarkan soal yang ada di PowerPoint, ini kita diminta untuk menghitung persediaan akhir. Ya, persediaan akhir dengan menggunakan metode periodik, baik itu FIFO, kemudian LIFO, dan juga average-nya. Kemudian yang berikutnya adalah kita diminta untuk menghitung harga pokok penjualannya atau COGS ya, dan juga laba kotor dan juga laba kotornya. Nah, sekarang iya, jadi anak-anak saya tuh lagi pada flow ya, yang nomor 3 sampai nomor 4, jadi ditambah si mbaknya lagi izin dari hari apa tuh kemarin dia nggak masuk gitu, sampai hari ini juga nggak masuk, jadi saya agak kerepotan nih. Oke. Nah, sekarang kita akan coba dengan metode periodik ya, karena tadi sesuai dengan janji saya hari Minggu ini kalian kan paling ketinggalan ya kelas A ini, jadi kita akan bahas dengan menggunakan metode periodik. Nah, langkah awalnya kita harus menghitung unit persediaan akhirnya dulu ya. Kita harus menghitung unit persediaan akhirnya. Rumusnya itu adalah persediaan awal. Persediaan awal berarti di sini first of year. Ini tadi sebanyak berapa? 200 unit ya. 200 unit, ini kita tambah dengan pembelian ya. Pembeliannya ini yang berasal dari semua transaksi ya. Berasal dari semua transaksi. Ini ada dari transaksi 10 Maret ditambah transaksi tanggal 21 September ditambah transaksi tanggal 18 November. Ya. Ini kalau di total ini semuanya adalah 800 unit. Kemudian setelah itu ini kita jumlahkan antara persediaan awal dan juga pembelian, nanti akan menghasilkan barang tersedia untuk dijual. Nah, nanti akan menghasilkan barang tersedia untuk dijual. Ini berarti jumlahnya adalah 1000 unit. Kemudian kita kurangi dengan penjualannya. Nah, penjualan ini juga sama ya, jumlah keseluruhannya. Berarti yang tanggal 5 April ditambah tanggal 7 Mei ditambah dengan tanggal 20 November ditambah lagi dengan tanggal 10 Desember.
totalnya itu adalah 750 unit penjualan. Sehingga di sini persediaan akhirnya, end of year-nya berarti di sini sebanyak 250 unit. Nah, ini adalah patokan kita ya. Jadi persediaan akhirnya dalam unit itu adalah 250 unit. Nah, sekarang berapa kalau dalam rupiah dengan menggunakan FIFO, LIFO, dan average ya. Nah, sebelum masuk ke tahapan itu, kita akan hitung terlebih dahulu atau kita akan breakdown terlebih dahulu ya untuk barang tersedia untuk dijualnya ya. Barang tersedia untuk dijual. Ini unit barang tersedia untuk dijual. Nah, barang tersedia untuk dijual, kalau kita lihat dari rumus ini ya, ini kan jumlahnya 1000 unit. Ini adalah hasil dari persediaan awal ditambah dengan pembelian. Oke, nah ini kita sama, kita breakdown aja. Persediaan awal tuh kita punya tanggal 2 Januari. Ya. Sebanyak 200 unit, harganya adalah Rp9. Totalnya berarti di sini 1.800. Kemudian ditambah berikutnya ada pembelian tanggal 10 Maret ya. Pembelian 10 Maret sebanyak 300 unit. Harganya adalah 10. Berarti ini totalnya adalah 3.000. Kemudian berikutnya ada tanggal 21 September. Ini juga sama dari pembelian. Banyak 400 unit, harganya adalah Rp11. Kemudian terakhir ini dari tanggal 18 November. Sebanyak 100 unit, harganya adalah 12. Berarti ini 1.200. Oke. Nah ini kemudian ini kita jumlahkan. Ini jumlahnya adalah 1.000 unit. Sedangkan ini jumlahnya adalah 10.400. Nah sudah ya, sudah kita breakdown. Sekarang kita akan menyusun atau menghitung persediaan akhirnya kalau menggunakan metode FIFO. Ingat ya, FIFO itu adalah first in, first out. Jadi yang pertama kali kita punya itu akan kita jual. Atau yang barang yang pertama kali kita beli itu akan kita jual ya. Oke. Ini kita pakai tambahan penjualan misalnya. Tadi kalau pakai FIFO, yang dijual pertama itu adalah barang yang pertama kali kita beli. Barang yang pertama kali kita beli atau yang pertama kali kita punya itu adalah yang berasal dari persediaan kan. Berarti ini kita jual dulu 200 sampai nanti jumlahnya 750 ya. Karena tadi total penjualannya itu adalah 750. Kemudian tanggal 10 Maret nih, ini berikutnya kita jual lagi 300 ya. Berarti ini sudah berapa nih? Sudah 500 unit kan yang terjual. Berarti untuk mencapai 750 kita masih kurang 250 unit lagi ya. 250 unit lagi. Artinya di sini persediaan akhirnya tuh berarti dari stok yang tanggal 21 September ini berasal dari purchase. Berarti 400 ini ya kita kurangi dengan 250 yang dijual. Berarti di sini ada sisa 150 unit, harganya adalah 11, totalnya adalah 1.650 dan stok tanggal 18 November
Ini juga dari pembelian sebanyak 100 unit, harganya ada 12 dan totalnya 1.200. Nah, ini kalau kita jumlahkan persediaan akhirnya dalam unit ini tetap sama ya, 250 unit sesuai dengan perhitungan kita tadi ini semula nih ya. Sedangkan dalam rupiahnya adalah 2.850. Ini saya blok kuning, yang sama-sama saya blok kuning ya. Oke. Nah, berikutnya sekarang kalau kita pakai LIFO, ya, kalau kita pakai LIFO, di sini kebalikannya ya. Kalau kita pakai LIFO ini saya delete dulu. Nah, kalau kita pakai LIFO berarti barang yang terakhir kali kita beli itu akan kita jual pertama ya. Berarti ini kita jual 100 dulu, ditambah 400 berarti menjadi 500, kemudian ditambah 250 unit supaya menjadi 750 unit. Nah, artinya di sini kita punya sisa atau persediaan akhirnya itu yang berasal dari persediaan ini sebanyak 200 unit dengan harga 9, kemudian ditambah dengan yang tanggal 10 Maret berasal dari pembelian sebanyak 50 unit ya. Kenapa 50? Karena tadi kita punya stoknya 300 dijual 250 ya, berarti ada sisa 50 gitu kan, 300 dijual 250. Ini 500 ya. Sekarang kita hitung lagi, ini tetap sama 250 unit dan ini 2.300. Terakhir kalau kita pakai average ya. Kalau kita pakai average, ini agak sedikit berbeda caranya. Kalau kita pakai average, kita harus mencari harga rata-rata per unit ya. Average price-nya. Kita harus mencari average price per unit. Ya. Kita harus mencari average price per unit. Nah, ini caranya, ini ya. Nih, 10.400 kita bagi dengan unitnya. Jangan pakai rumus berarti ya. Ini berarti 10.400 kita bagi 1.000. Nah, ini dapatnya adalah 10,4 per unit ya. Ini adalah harga rata-rata. Nah, setelah dapat harga rata-ratanya, terus gimana? Langkah selanjutnya adalah kita akan mencari persediaan akhirnya ya. Merchandise inventory akhirnya. Berarti ini harga rata-rata tadi ya 10,4 kita kalikan dengan unit persediaan akhirnya nih, yang ini ya. Kita kalikan dengan unit persediaan akhirnya. Jadi di sini kita dapatnya kalau pakai average itu adalah Rp2.600 gitu ya. Nah, ini kita baru menyelesaikan yang poin A ya. Baru yang ini, persediaan akhir menggunakan metode periodic FIFO, LIFO dan juga average. Bagaimana dengan harga pokok penjualan dan juga laba kotornya? Nah, ini berarti kita akan mencari COGS ya, harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Nah, ini untuk mencari HPP-nya, ini juga kita sudah punya rumus bakunya ya. Merchandise inventory awal, kita tambah dengan pembelian, nanti akan menghasilkan barang tersedia untuk dijual. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir, baru nanti akan menghasilkan HPP. Ini langsung kita bandingkan ketiganya ya, antara FIFO, kemudian LIFO,
dan juga average. Nah, tadi persediaan awalnya ini kita dalam rupiah ya, dalam satuan mata uangnya. Persediaan awalnya tadi semuanya sama ya, 1.800. Kalau bingung carinya dari mana 1.800-nya, cek lagi di soalnya ya. Tinggal dikaliin aja. Pembeliannya tadi kita dapat dari sini ya. Total pembeliannya semuanya itu adalah 8.600 ya. Dari goods available for sale atau semua pembelian tuh kita kalikan dengan harganya masing-masing ya. Nanti akan dapat angkanya adalah 8.600. Selanjutnya ini goods available for sale-nya ini sama ya, 10.400 untuk semuanya ini sama. Berikutnya merchandise inventory. Nah, kalau pakai Vivo tadi ini kan kita dapatnya kan 2.850. Kalau pakai LIFO kita dapatnya 2.300 dan kalau pakai average dapatnya adalah 2.600. Ini sekarang tinggal kita hitung. Tinggal dikurangi ya. Nah, ini COGS-nya kita sudah dapatkan. Baik dengan Vivo, LIFO maupun average. Sekarang mencari laba kotor. Nah, untuk mencari laba kotor berarti kita harus hitung dulu penjualannya ya. Caranya adalah ini kita tinggal kali-kalikan aja semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan yang ada dari soal ya. Pertama itu kan ada tanggal 5 April. 5 April itu ada penjualan 200 unit kali 15. Terus tanggal 7 Mei itu ada penjualan 150 unit, kita kali lagi 15. Berikutnya ini karena ini selnya ke format. Berikutnya ada tanggal 20 November. Sebanyak 200 unit harganya adalah 17. Kemudian ada masih format ya. Berikutnya ada 10 Desember. Harganya adalah 200 unit. Unitnya adalah 200, harganya 18. Oke, nah ini kalau sudah, ini tinggal kita kali-kalikan aja ya. Ini kali ini. Nah, ini kalau sudah kita jumlahkan. Nah, berarti penjualannya di sini adalah sebanyak 12.250 untuk 750 unit ya. Sekarang kita tinggal mencari laba kotornya ya. Laba kotor atau gross profit. Ini berarti sales, kita kurangi dengan COGS, nanti akan menghasilkan gross profit. Apakah harus selalu gross profit yang dicari? Enggak ya, bisa aja yang dicarinya tuh nanti laba bersihnya gitu. Jadi kalian nanti baca-baca lagi bukunya ya tentang akuntansi, bagaimana mencari laba bersih, bagaimana mencari laba bersih setelah pajak. Karena nggak hanya melulu di gross profit aja atau di laba kotor aja. Oke, penjualannya tadi 12.250. Ini juga sama. Baik Vivo, LIFO maupun average. Selanjutnya COGS-nya yang beda-beda ya. Nah, COGS-nya ini kalau yang Vivo 7.550.
Kalau yang LIFO itu adalah 8.100. Kalau yang average 7.800. Tinggal kita kurangi aja nih. Oke. Kita kurangi. Nah, sip. Ini adalah gross profit-nya. Oke, mungkin muncul pertanyaan ya. Kenapa kok beda-beda antara FIFO, LIFO, dan average? Karena tadi patokan penentuannya kan juga berbeda ya. Kalau yang FIFO kan dia yang dijual barang yang awal dulu, yang LIFO yang dijual barang yang akhir dulu. Ditambah harga beli dan harga jual dari masing-masing itemnya ini kan beda-beda ya. Kalau misalnya harga belinya ini sama semua, taruhlah misalnya harga belinya semuanya Rp10 nih, mau beda-beda tanggal ya, berarti nanti ketemunya baik itu FIFO, LIFO maupun average itu akan ketemu dengan angka yang sama. Nah, sehubungan dengan ini harga belinya beda-beda ya, dan memang realitanya kan kadang kita beli hari ini harganya sekian, besok pas kita beli lagi harganya naik sedikit gitu atau turun sedikit gitu ya, mau nggak mau gitu. Berarti COGS maupun juga persediaan akhirnya itu akan menghasilkan angka yang berbeda juga. Oke. Mungkin itu aja. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan, silakan kalian bisa langsung bahas melalui WA Group. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.